Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan menemani Anda di akhir pekan dengan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Nah, bagaimana pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait pesan dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan terkait kabinet yang akan disusun oleh Presiden Prabowo tidak diisi oleh orang yang bermasalah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke kabinetnya. Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizon Green Growth di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024. Hal itu disampaikan Luhut berdasarkan pengalamannya selama 10 tahun berada di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ia menilai bahwa permasalahan di Indonesia adalah adanya regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian ia mengungkapkan solusi untuk dapat mengatasi persoalan regulasi yang bertentangan, di mana solusi yang disinggung Luhut salah satunya adalah digitalisasi. Luhut menilai digitalisasi mampu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, ia mendorong agar digitalisasi sistem pemerintahan di Indonesia yang terintegrasi. Ia pun mengaku bahwa dirinya berkata kepada Presiden Jokowi, jika Jokowi tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi, maka Indonesia tidak akan maju. Ia pun menyarankan untuk mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini. Luhut pun menyampaikan pesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang yang menjadi bagian dari kabinet. Ia meyakini ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Ia menyebut pada 2045 Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai bahwa pesan yang disampaikan oleh Luhut merupakan saran untuk Prabowo. Lalu, Dasko menyoroti mengenai munculnya susunan kabinet di media sosial akhir-akhir ini. Ia mengungkapkan juga sudah membantah susunan kabinet yang beredar. Ia menilai saran dari Luhut tersebut pastinya dapat menjadi bahan untuk pertimbangan oleh Prabowo saat menyusun kabinet. Respon lainnya juga datang dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang mengaku setuju dengan pesan yang disampaikan Luhut ke Prabowo mengenai jangan membawa orang toksik ke dalam kabinet. Ketua DPP PAN Saleh Partaunan Daulay paham pesan Luhut tersebut sebagai bukti dukungan kepada Prabowo. Ia menilai Luhut mempunyai harapan kepada Prabowo agar lancar memimpin pemerintahan Indonesia ke depan setelah resmi dilantik menjadi presiden. Ia menyinggung mengenai orang-orang yang di belakang Prabowo yang berlatar belakang berbeda seperti politikus, pengusaha, hingga birokrat. Menurut Saleh, orang-orang dengan berbagai latar belakang tersebut tak semua mempunyai track record yang bagus di masa lalunya. Saleh pun memberikan dukungan kepada Prabowo untuk tidak membawa orang-orang toksik ke pemerintahan mendatangnya agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tetapi Saleh yakin Prabowo paham soal pemilihan orang-orang yang bakal membantunya di Kabinet Indonesia Maju atau KIM. Karena Prabowo bukan orang baru di perpolitikan di Indonesia. Partai Nasdem pun setuju dengan saran itu. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Saroni pada Sabtu 4 Mei mengatakan bahwa orang toksik akan merusak suasana dan menghambat kinerja. Saroni menilai bahwa orang toksik datang dari berbagai arah. Menurutnya, mereka bisa saja yang baru bergabung atau sudah lama bersama Prabowo. Meski begitu, Saroni meyakini Prabowo bisa mengatasi hal tersebut. Ia juga yakin semua pihak yang mendukung akan patuh dan tegak lurus dengan Prabowo. Menurut Saroni, saran dari Luhut tersebut adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, Ketua DPP Demokrat Herman Khairon pada Sabtu 4 Mei juga setuju bahwa pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka harus hati-hati dengan orang yang berpotensi membuat masalah. Anggota Komisi 6 DPR itu lalu menyinggung target yang ingin dicapai dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Menurutnya,
Target hanya dapat dicapai jika pemerintahan memiliki soliditas dan komitmen bersama yang kuat. Respon lain juga diberikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi pada Sabtu 4 Mei. Budi menyatakan dirinya setuju dengan Luhut. Katanya, nasihat dari Luhut itu adalah aspirasi banyak pihak yang memiliki pandangan yang sama. Budi menegaskan bahwa penyusunan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Ia mengatakan Presiden Jokowi saja tak mau ikut campur kecuali jika diminta saran. Presiden Jokowi tak ketinggalan untuk menanggapi saran dari Luhut tersebut. Jokowi usai meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Indonesia Digital Test House (IDTH) di Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 7 Mei menanggapi singkat dengan mengatakan saran tersebut benar. Sementara saat ditanya oleh awak media kemana arah ucapan Luhut tersebut, Jokowi meminta untuk menanyakan langsung kepada Luhut. Tanggapan lain pun diberikan oleh mantan calon Presiden Anies Baswedan saat menggelar konferensi pers di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 7 Mei. Menurut Anies, perbedaan gagasan dari setiap orang perlu dihormati. Bagi dia, gagasan boleh berbeda, tetapi jangan melabeli orang yang berbeda dengan pernyataan yang cenderung merendahkan. Bagi Anies, orang yang memiliki pandangan berbeda itu bukan berarti buruk, apalagi perbedaan itu dianggap meracuni. Kata Anies, anggapan orang sepaham dengan dirinya dianggap benar dan sehat, sementara yang tidak sepaham dianggap salah dan tidak sehat merupakan cara pandang yang mengganggu jalannya demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menyentil pihak-pihak yang ada di pemerintahan agar tahan kritik. Sebab bagi dia, kritikan itu sangat baik dan sehat. Lanjut Anies, pihak yang mendapatkan kritikan tersebut harus memberikan penjelasan kepada masyarakat atas kebijakan yang diambil. Nasihat yang diberikan oleh Luhut kepada Prabowo ini masih menjadi pertanyaan khalayak luas. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah soal siapa sebenarnya yang dimaksud toksik oleh Luhut. Karena nasihat ini diungkapkan berdasarkan pengalaman Luhut, kata toksik bisa saja ditujukan kepada orang-orang yang pernah berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang ia harapkan tidak lagi ikut andil dalam pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Siapakah orang yang dimaksud toksik tersebut? Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Semoga informasi ini, apapun pesan yang disampaikan oleh Menko Marinvest, tidak menjadi keruh suasana perpolitikan kita ke depannya. Saksikan terus Forum Opini, sebuah program editorial yang akan mengantarkan isu-isu menarik seputar politik dan kondisi dalam negeri, tentu saja di akhir pekan bersama kami Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.